Sudah mulai dengan doa-doa yang nyanyi. Padahal tadi karena tegang nih kasih cara kau juga pemimpin dan kita berkumandang. Ini mereka pikirkan, oh harusnya ini. Padahal karena konteks pesan ini. Beneran. Pasti harus nyanyi dengan doa. Nanti aja di kebenaran itu. Ikutkan semua ya, Mas. Apa ya? Apa kita tunggu aja. Dia pengunjung utama ini. Apa lupa? Ada apa ya? Ada tamu. Jangan-jangan bisa lupa dia. Kau sudah bilang tadi. Kau sudah bilang ada ujian hari ini. Tadi kau tengok baca. Ya makanya panggil. Udah. Iya. Gawat tuh. Gimana Pak? Sini Pak. Tunggu dulu. Kamu sendiri lah. Baik, hari ini kami akan menguji skripsi yang kami buat sendiri. Bagaimana kaitannya kedalaman dengan pandu untuk menuliskan skripsi ini hari ini ya. Kami sebelumnya baik dari kita mulai. Ini bisa nggak komunikasi doang? Kita akan mulai. Saudara akan bersyukur dan berterima kasih Bapak di saudara tahu pada saat ini kami mulai sidang hijau atas nama Diana. Mari Tuhan juga yang memberkati penulis kenangan hati keteguhan agar dapat menjelaskan isi skripsinya dengan juga dengan dosen yang tetap memberkati berikan kesempatan dan sukacita dari kami dalam proses sidang menjadi. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak dosen dan hadir fakultas di Diana meeting yang akan mempertahankan skripsinya dan juga suatu tinjauan psikologis akan transgender terhadap alat dan proteksinya bagi masa kini. Nanti silakan untuk mendapatkan isi dari skripsi ini, tidak lebih dari 10 menit. Saya menjelaskan sini saya mengenai saya di mana dituliskan bahwasannya suatu tinjauan etis biologis akan terjadi terkait dengan alam dan refleksinya bagi jemaat yang sedangkan judul saya yaitu suatu tinjauan etis biologis akan terjadi terhadap manusia ciptaan Allah dan refleksinya bagi jemaat. Yang menjadi judul skripsi saya adalah transgender dan yang menjadi subjudul saya adalah suatu tinjauan etis biologis akan transgender terhadap manusia ciptaan Allah dan refleksinya bagi jemaat masa kini. Transgender merupakan bagian dari diri, lesbi, gay, biseksual dan transgender.
transgender juga banyak sudah kita temui di dalam masyarakat khususnya, dan transgender merupakan kekuatan alat tukar kelamin ataupun bisa dikatakan contohnya laki-laki bertingkah laku seperti perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, transgender juga sering kita temui dalam transgender juga sering diungkapkan sebagai orang yang tidak ataupun ketidakpuasan dalam bentuk fisik yang mereka miliki, baik jenis kelamin, baik ekspresi, sifat, dan bahkan gaya hidup yang mereka miliki dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, orang yang mengidentifikasikan diri sebagai transgender sering sekali disebut sebagai orang yang percaya bahwa mereka memiliki tubuh ataupun hidup di dalam tubuh yang salah. Nah, makanya mereka berkeinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka dan berdilema atas jenis kelamin yang mereka miliki dalam tubuh. Nah, tidak jarang juga kita lihat bahwasannya orang transgender mendapat stigmatisasi ataupun hal-hal buruk dari masyarakat, penolakan, bahkan pembulian yang terjadi terhadap diri orang yang menjadi transgender. Juga kita mengatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia. Artinya manusia adalah ciptaan Allah yang paling unik. Di dalam Kejadian 1 ayat 1-7 Allah menciptakan manusia dan berbeda dengan ciptaan yang lain yang sudah diciptakan Allah di dalam penciptaan. Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya di sini hanya 2 jenis kelamin yang Allah ciptakan. Berarti tidak boleh manusia mengubah alat jenis kelaminnya sesuai dengan keinginannya ataupun bertingkah laku seperti laki-laki padahal dia adalah seorang perempuan. Dan di Alkitab juga dikatakan bahwasanya dalam Ulangan 22 ayat 5 dikatakannya seorang manusia dilarang untuk menggunakan pakaian dari lawan jenisnya. Artinya orang transgender adalah orang yang memakai pakaian yang dikenakannya adalah dari lawan jenisnya. Contohnya laki-laki seperti menggunakan dandanan make up, bahkan menggunakan gaun, bahkan menggunakan berbagai hal-hal yang cenderung seperti seorang perempuan. Nah, juga dikatakan bahwasannya di Perjanjian Lama mengatakan bahwasannya Allah melarang orang yang melakukan transgender, dan itu disebut dengan memunculkan keprihatinan terhadap mereka yang melakukan hal tersebut. Dan hal tersebut dikatakan juga suatu hal yang bodoh dan juga mengikuti hawa nafsu yang tidak wajar dan ketidaksopanan terhadap pelanggaran kesusilaan yang sudah diajarkan kepada manusia. Dan di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan bahwasannya transgender juga orang yang merosot dalam perilaku moral yang tidak wajar. Dalam Roma 1 ayat 6 sampai 27, begitu juga 1 Korintus 6 ayat 9. Nah, dan juga di dalam 1 Korintus ini dikatakan transgender sebagai sebuah dosa yang sangat mengerikan. Artinya dalam Perjanjian Baru juga menolak tindakan transgender tersebut. Pada PB dikatakan bahwasanya orang yang transgender adalah orang yang tidak memiliki hikmat yang datangnya dari Allah, dan rasa hormat hanya orang-orang yang mengikuti keinginan daging saja, dan kehidupan moralnya juga berperilaku tidak wajar sehingga melakukan tindakan yang tidak wajar juga di dalam kehidupannya. Etika Kristen adalah memandang orang transgender tersebut memiliki beberapa tawaran terhadap jenis kelamin yang mereka miliki, dan khususnya dalam menentukan jenis kelamin mereka. Dalam mendapatkan jenis kelamin atau menentukan memilih jenis kelamin tersebut, menawarkan ataupun pilihan etis menawarkan 3 tawaran. Itu yang pertama tawaran basis konsekuensi, kedua prinsip, dan ketiga kebajikan. Artinya melihat dari tawaran yang sudah saya katakan, maka orang yang transgender tidak memiliki prinsip hidup yang benar sehingga melakukan transgender atau berperilaku yang tidak benar dan tidak sesuai dengan. Nah, di
sini juga saya mengatakan bahwasanya prinsip etika Kristen ada 3. Perilaku yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, perilaku yang mencerminkan orang benar, perilaku yang senantiasa Allah. Dari 3 prinsip tersebut juga yang ada di dalam diri transgender tidak ada. Artinya mereka melakukan ataupun mereka menolak 3 prinsip etika Kristen terhadap dalam kehidupan orang yang transgender tersebut. Nah, kenapa orang yang menjadi transgender itu terjadi? Itu dikarenakan tadi saya katakan di awal bahwasanya merasa tubuh mereka di hidup yang salah. Artinya juga dalam evaluasi yang saya buat, tubuh manusia adalah milik Allah. Artinya tidak seorang pun dari kita manusia boleh sewenang-wenang untuk berkehendak di dalam melakukan tubuh kita sesuai dengan keinginan manusia. Nah, setelah melihat penjelasan-penjelasan yang telah saya paparkan, menurut saya dari prinsip etika Kristen dan Alkitab juga menolak tindakan transgender saat ini akan dibagikan dengan 3 evaluasi tindakan transgender, yaitu yang tindakan transgender yang tidak dapat dibenarkan. Yang pertama, tindakan transgender merupakan yang tidak sesuai dengan isi ajaran Alkitab, yang dimana tertulis dalam Kejadian 1, 26 ayat 28, Ulangan 25, Imamat 18 ayat 22, Roma 1 ayat 26 sampai 27, 1 Korintus 6 ayat 9b. Nah, tindakan yang kedua adalah tindakan transgender yang timbul karena dosa, di mana dosa yang dilakukan merupakan dosa yang pelanggaran akan ajaran Yesus Kristus terhadap orang transgender dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu dikatakan perbuatan transgender adalah perbuatan sebagai tindakan yang berdosa kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah tindakan transgender tidak boleh dibenarkan. Lihat dari kedua tadi evaluasi yang sudah saya tuliskan, bahwasanya transgender tidak boleh dilakukan karena memang hal tersebut tidak dibenarkan oleh Alkitab dan tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Nah, juga tujuan etika Kristen terhadap orang transgender yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Hanya 2 jenis kelamin dan manusia tidak boleh berubahnya. Dan kedua, manusia diciptakan Allah menurut kehendak Allah. Dan juga di sini saya memaparkan 2 orang yang sudah saya temui di dalam internet, yang sudah saya membacanya dan menganalisa mengenai mereka, dilema etis Allegra Walter dan Debbie Kramer, di mana yang pertama mereka sebenarnya hadapi adalah dilema-dilema yang didapati di dalam kehidupan, yang artinya yang menyebabkan orang tersebut, kedua tokoh yang saya angkat tersebut memutuskan untuk mengganti jenis kelaminnya. Artinya di sini banyak dilema yang dihadapi orang Kristen, tetapi tidak semua dapat diselesaikan dengan medis. Walaupun banyak dilema yang harusnya mereka hadapi, seharusnya mereka tidak langsung mengubah jenis kelamin mereka. Dan dapat kita lihat bahwasanya Debbie Kramer menyesal atas perbuatan dia sendiri untuk mengubah jenis kelaminnya. Artinya ada penyesalan yang akan terjadi di masa depan ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak kita manusia. Tapi ketika kita melakukan hal yang menurut Alkitab dalam kehidupan kita, pasti tidak akan menimbulkan rasa kekecewaan yang ada di dalam. Dan juga etika Kristen mempertimbangkan terkait pelaku transgender ini adalah maksud Allah dalam kehidupan manusia merupakan agar manusia menyadari hidupnya itu sangatlah berharga di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan manusia untuk dirinya sendiri. Artinya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menghargai ataupun menerima apa yang sudah ditetapkan Allah kepada umatnya. Ya. Baik. Udah nggak sabar Pak PM mau memberikan masukan. Silakan Pak. Apalah alasanmu?
Alasan faktual. Yang menjadi alasan saya melihat di gaya hukum di masyarakat juga di sekitar Medan ini lengkap karena kemarin saya CP di Pulau dan saya melihat di daerah beberapa tempat itu dia menggunakan pesawat terbang. enggak Pak, yang lebih bawahnya lagi samping yang Apa nama BPKP punya iya enggak Pak, tapi masyarakatnya yang sekitar bukan cuma di BPKP tapi saya melihat dari masyarakat yang sekitar. Kalau saya tidak mengenal Pak, cuma dia lewat aja sama kawan-kawannya gitu ya, dan apa Pak, dia menggunakan dandanan seperti wanita. Saya melihat juga dan di internet juga saya juga banyak melihat ya, seperti habis-habis kayak nembak pinas gitu. iya Apa nembak pinas? mungkin ya Pak. Pelawak. Oh saya tahu yang Jadi dia selalu pakai wanita dia laki-laki perempuan pakai celana panjang. Memang banyak hal itu. Jadi menulis itu harus ada. Kalau menjadi pendeta, dapat petang. Tapi kalau misalnya kau bilang begini, tengoklah kau, nggak ada yang nulis itu. Tapi kalau misalnya anu jinak itu yang karena anaknya bertingkah, anak tulisnya anak laki-laki lalu menuntut dia mengoperasi. Ini nanti banyak sekali terjadi di dunia, banyaklah terjadi kan, kan? Tapi harus ada dan apa kita ada koneknya itu. Kalau nggak ada koneknya sendiri itu apa? Jadi ini mau kemana kan ke bawah? Saya simak begini ada. Oke lah, itu dulu satu. Yang kedua tujuannya apa? tujuannya untuk supaya jika terjadi hal demikian dapat diajarkan orang tua tentang solusi yang harus ada. Solusinya yang saya katakan bahwasanya yang pertama tadi saya katakan bahwasanya dari gereja mengatakan bahwasanya dunia itu adalah manusia itu diciptakan pun tidak boleh kita mengubahnya serta manusia adalah bilang begitu selesai. Gereja juga ingin anak tersebut jika menjadi ingin presiden tadi. Namanya anak-anak itu sudah ketahuan. Ada sebaik yang saya baca di dalam internet tadi Pak, di umur 3 tahun dia sudah dilema akan mainannya sendiri. Dikatakannya bahwasanya dia dilema akan apa yang terjadi dalam dirinya. Bahwasanya dia masih umur 3 tahun, tetapi dia hanya bermain dengan bunga, bermain balon-balon, tidak menginginkan seperti robot-robotan, bahkan mainan seperti
Anak Itu yang laki-laki anak orang kaya lah itu yang bisa dididik. Bisa dididikkan lalu setelah kayak aku kayak mana nah. Salah tidak burung di lalu beras enggak ada kan dimana ketahui itu pikiranmu terlalu berkelas sekali. Kalau dulu dibelikan senang mainan banyak itu kita di pernikahan di kalau dibeli mainan kenapa? Yang ada sedikit rendah hati sedikit pintar ya anak-anak kecil dan robot-robot tutup nah sekarang baru masuk ke pengertian apalah pengertian kami nggak ngerti apa maksudnya. Transgender adalah orang yang merasa biasanya dia hidup di dalam tubuh yang sama. Laki-laki yang bertindak berekspresi bergaya hidup seperti lawan jenis lainnya. Jadi salah. Secara etis salah. Kalau secara etis bisa saya tidak salah. Salah orang, kita katakan bencong. Salahkah bencong itu? Dia seperti laki-laki, tapi suka dia merawat bunga. Saya ambil contohnya pakai. Salah. Itu tidak. Tetapi ketika dia seorang laki-laki dengan mental, lain sebagainya, bagaimana selayaknya perempuan itu yang salah. Berat yang dimaksud transgender. Laki-laki menggunakan pakaian perempuan, perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Begitu. Jadi Maksudnya ketika laki-laki tersebut kan kita tahu laki-laki sekarang biasa saja tidak menggunakan dandanan atau baru ketika dia make-up-an, sekarang kan gini, misalnya kalau misalnya foto kita, pernah jadi make-up buat mau kali, salah kan apa bisa transgender atau tidak. Tetapi orang yang transgender itu merasa bahwasannya di dalam tubuhnya itu dia merasa salah. Berarti transgender itu perasaan. Iya, perasaannya bahwasanya jadi salah kan itu. Kadang-kadang aku punya perasaan seperti ini. Salah. Salah aku punya perasaan seperti ini. Harus merawat anak-anak. Itu berbeda ya, Pak. Seperti wanita ketika merawat anak kita kan itu adalah sebagian. Aku suka sekali merawat. Istri itu tidak suka. Kalau tengok ke rumah, tempat rumah aja, sudah harus banyak orang. Suka aku berdua. Aku suka sekali pada wanita. Bahaya kalau didekatkan. Transgender. Transgender adalah orang yang misalnya ekspresinya, dan berkeinginan untuk menjadi selanjutnya. Keinginan menjadi selanjutnya. Jadi berarti semua itu hal-hal yang misterius lah sebenarnya. Nampak perasaan keinginan gitu. Kadang-kadang jujur ya, jujur. Rasa kamu pernahnya berfantasi andai kata laki-laki. Nggak pernah berfantasi.
Aku pun pernah ya, Pak Jis pun pernah ya. Baru ketawa ya nih karena perempuan. Katanya. Transgender lah waktu itu. Jadi gimana? Dan lebih ke menetapkan bahwasanya dia bisa menerima. Kesimpulannya tak jelas dan kalah bikin masalah kadang-kadang masalah medis, kadang-kadang masalah tingkah laku, kadang-kadang masalah model pakaian. Tidak jelas, tidak tahu apa dalam pasal ini. Dan tidak ada satu istilah yang baru di sini. Dan aku tidak tahu apa maksudnya transgender. Itu kesimpulan. Kutip Alkitab. Alkitab mungkin kebanyakan. Pertama, kalau kutip masalah pakaian. Itu menjadi. Lalu yang kedua, soal tentang waktu. Tapi yang paling banyak yang kau kutip adalah penyimpangan seks, istri, homo, setubuh laki-laki dengan laki-laki. Tidak itu naik kira. Jadi kalau kau bicara soal gantian, itu sudah masalah medis. Jadi saya tidak tahu yang mana mau kita sebut. Apakah semua yang saya sebutkan itu dan yang kau sebutkan ini bisa masukkan ke transgender? Iya bisa. Tapi harus jelas di sini transgender yang mana. Banyak kita bicara soal disabilitas. Disabilitas yang mana? Apakah disabilitas intelektual? Apakah disabilitas fisiknya? Ataukah disabilitas kenyataannya, kemampuan, begitu juga dengan. Jadi saya masih kabur, walaupun memberikan pengertian kepada banyak. Oke, dalam keadaan kita tidak mendapatkan apa-apa, itu juga kita lanjutkan ini. Sekarang kau pilihlah dulu satu dari yang kau sebutkan ini. Transgender apalah yang kau rasa cocok kita bicarakan. Kita hendaklah transgender itu banyak jenis-jenisnya. Adalah soal model tadi, modeling kan, soal pakaian dan make-upan. Dan ada soal tingkah laku, laki-laki yang mungkin seperti perempuan. Kedua ada aku. Laki-laki tingkah laku seperti perempuan. Senang kali kalau razmi. Mau ambil minuman aku suruh lagi yang perempuan. Situ yang minum. Anak ambil perempuan. Yang servis begitu. Banyak anak. Itu juga dikasih kepada masyarakat bahwa dia itu laki-laki. Istrinya sedang lagi. Asalnya jadi kita juga. Sekarang kan begitu, kok terkenal. Penata rambut terkenal. Jadi menurut aku itu satu. Saya banyak juga ibu-ibu yang seperti punya hati seperti apa. Ada kalibanku paling kecil, adiknya istriku. Kalau rusak seng, bocor seng, entah ke atas sana, anak pernah disuruh mertua anaknya. Ini, Pak Pami di manjat atas, tahu tetangga. Tapi macam-macam suaminya, cerai kan? Bisa kok kepala rumah tangga kayak gitu. Maju deh cerai kan? Kawin itu sekarang.
hal yang positif. Jadi sekarang yang mana mau kita bicarakan? Pasti ini mana? Ini pertanyaan lebih lanjut. Bukan yang mau kita bicarakan di sini, apalah yang paling cocok kalau kita bicarakan. Laki-laki yang kita Oke, itu yang kita bicarakan. Apalah sikap etis teologis Kristen tentang itu? Apalah dasarnya mengatakan? Apakah kita dukung itu atau kita tolak atau kita netral? dasar saya ada di dalam tangan manusia memakai pakaian yang dari lawan jenis, tapi juga seperti Bagaimana kalau Allah sendiri yang melakukan seperti itu? pasti memberikan yang baik kepada Allah sendiri bertindak seperti itu. Ya, Allah Bapa bertingkah dia seperti perempuan. Pernahnya kau baca Alkitab? Aku menyusui kau. Aku menyusui. Pernah kau baca? Ini. Di saya berapa? Aku melahirkan. Nanti kata, mana kalau Allah yang ini suatu karakter. supaya manusia itu yang dalam ide kita seperti melakukan hal tersebut itu benar-benar nyata sebuah Bicara seperti itu. Kau bilang kita nggak bisa seperti itu, karena aku seperti itu. Bagaimana? Kalau Allah berpikir seperti itu, bisa? Hah? Bisa atau enggak? Hah? Bisa. Jadi kalau Allah bisa, anak-anaknya nggak bisa. Ini semua gara-gara nggak jelas karakter. Oke. Ada kau bikin di situ dilema etis. Ada dua pandangan. Buka dulu. Yang pertama dilema apa? Keempat. Kan ada apa dilema sikap. jadi kalian berpendidikan Pak selama kehidupannya dan kecil itu yang saya katakan misalnya dari kecil dia berbuat apa dilema? Kesimpulannya dilemanya itu Pak penolakan dari teman-temannya yang pertama dan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat dan yang ketiga itu yang dialaminya adalah bukan pengalaman. Kalau dia ditolak, diejek, itu kan karena dia bertingkah. Sekarang kita dilema, kan apa punya dilema? dilema itu yang menjadi suatu yang
Bukan. Nah, apalah dilema dia? Itu yang pertama itu adalah dia merasa diri dia yang salah. Jadi sebagai salah. Lalu apa pandangan teologinya tentang dilema dia? Karena teologi mengatakan bahwasanya dilema tersebut itu hanya adalah sebuah perasaan dasar. Kalau kita lihat teologi, bagaimana pandangan dia tentang Allah dengan keadaannya bahwa dia hidup dalam jiwanya terkurung dalam tubuh yang sama. Sadarnya dia yang menciptakan tubuh dan jiwa itu Tuhan, atau nggak sampai kau baca ke sini? Sadarnya dia itu adanya dia bicara Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan, meletakkan jiwaku dalam tubuh yang sama. Adanya di mana? Ada Pak. Di mana? Ada dikatakan di sini bahwasanya dia depresi dan bahkan ingin melanjutkan hidupnya bahwasanya Allah itu tidak berdoa kepada Allah kata Pak. Muncul sebagai Dia memandang keadaannya itu yang membuat dia seperti itu siapa yang buat? dirinya sendiri. Bukan Tuhan. Perasaan dirinya sendiri. Jadi ya, kalau kita bicara teologis gimana? Yang menjadi dilema diri itu dia sendiri yang sebenarnya. Karena perasaannya saja yang lebih besar bahwasanya dia terjebak di dalam hidup yang salah. Sehingga di dalam kehidupannya juga merasa bahwasanya dia merasa bersalah kepada dirinya juga, gitu, Pak. Karena dia Kalau merasa bersalah dia sama dirinya, dia berubah dia. Sekarang kan nggak merasa bersalah, dia merasa benar dia. Kan karena merasa benarnya dia maka dibilang jiwa aku terkurung dalam hidup yang salah. Itulah pernyataan dia. Maka disebut dilema. Nah, sekarang pertanyaan itu, bagaimana tanggapan dia keadaannya itu dihubungkan dengan Allah? Ada tidak? Kau baca di situ bukunya itu. Nggak ada bilang nggak ada, atau nggak cuma setengah aku baca tak bilang, cuma sekali ini ya bilang. Apa yang kau baca semua? Internet itu? enggak Pak. Saya mesti Jadi ya apa? Jelas sama-sama. Kau baca semua. Yang kedua, dilema yang kedua, siapa tadi dilema kedua? Jadi kamu Apa pertanyaan? Bagaimana pula? Apa maksud intinya? Maksudnya jadi gimana? kamu ini dilema karena ketika dia melakukan presiden tersebut, jadi selanjutnya merasa menyesal atas perbuatan tersebut. Jadi yang pertama tadi sebelum melakukan, kan? Itu dia inginkan, tapi terjadi dilema, ya kan? Dilema itu. Yang kedua ini dia sudah melakukan. Dia sudah Setelah melakukan dia menyesal. dia menyesal, Pak. Kenapa dia menyesal? Karena menurutnya dia ingin kembali karena kesalahan atas diagnosa yang dilakukannya ataupun hal yang dilakukan pertama sebelum dia melakukan ataupun analisa dan orang tua dari sifat-sifat yang dilakukan selama dia menjadi 17 tahun sisi. Berarti sebelum dia melakukan transgender, dia laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Sebelum melakukan transgender, dia bencong. Wadah. Lalu begitu dia ganti jenis kelamin, jadi bencong lagi dia, mau berubah lagi kan gitu. Ya kan? Iya, Pak. Nah, apa pandangannya tentang Allah? Pandangannya di sini sama Allah nggak ada. Itulah yang harus terjadi. Karena kalau bicara, kalau kau cakap-cakapkan aja, kenapa?
Jurusan ini kau. Jangan klaim kau jurusan ini. Jurusan ini kau kan keliru. Nah, yang terakhir ini judul refleksi bagi jemaat. Tidak ada di sini gambaran jemaat masa kini. Tidak tahu apa maksud jemaat masa kini. Apakah jemaat masa kini sudah bencong semua, wadah semua? Gimana karena pengaruhnya digitalisasi ini, jadi laki-laki bergaya perempuan bergaya laki-laki. Tidak tahu aku. Itu harus ketemukan, kupaksa kau harus menuliskan. Tidak boleh kita merefleksikan kalau kita dapat apa maksudnya. Artinya menurut skripsi ini untuk sementara kalau aku seorang akademis menurutku adalah tuduhanmu kami sudah transgender semua ini dalam masa kini. Ya kan begitu ya bahasanya. Maka perlu direfleksikan ini supaya bertobat semua. Padahal kau yang transgender, mana pernah tidak pakai apa? Kenapa? Ya kan? Baik, Andi dicatat ya. Baik, silakan Pak. Terima kasih kepada moderator dan selamat siapa namanya tadi? Elviana Ginting sampai pada tahapan ini ya. Baik, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Tim Yusaf tadi Pak. Hanya klarifikasi ya di halaman 7. Di situ ada kau sebut bahwa transgender ini menurut data yang kau dapat ya sudah ada melayani sebagai hamba Tuhan. Keren. Saya belum pernah melihat ini. Tentu karenanya saya butuh data. Ini siapa? Namanya siapa dan di gereja mana? Ini kan di alinea kedua. Kekhawatiran transgender juga hadir dalam konteks Kristen. Titik. Orang Kristen sekarang mulai diterima. Orang transgender sekarang mulai diterima sebagai anggota gereja yang dapat melayani dan bahkan melayani sebagai hamba Tuhan. Siapa itu? Ada namanya? Tidak ada. Lalu kenapa kau tulis? Setelah saya kemarin baca saya Pak ini. Kalau kau nggak tahu jangan kutip. Karena berbahaya ini kalau kau sebut ada namanya hamba Tuhan jadi di gereja mana. Tidak usah kau tulis kalau tidak kau tahu. Ya, yang kau tahu aja tulis. Ya. Baru halaman 8 alinea 1-2. Ini kalimatnya begini. Kini menjadi transgender sudah menjadi gaya hidup manusia saat ini. Wow. Siapa itu? Kini, alinea kedua ya, kini menjadi transgender sudah gaya hidup manusia saat ini. Wah. Berarti sudah semua manusia di dunia ini transgender. Alinea kedua, bisa halaman 8 kan? Alinea pertama, kedua. Udah ketemu kalimatnya. Kini menjadi transgender sudah menjadi gaya hidup manusia saat ini. Wow. Kita orang sudah banyak transgender gitu ya. Dari mana datanya ini? Pendapat? Atau itu pendapatmu? Halaman 8, belum dapat ya? Halaman 8. Nah, halaman 8 kalau kita hitung 3 ini lah, 1, 2, 3. Kini 1, 2, 3 itu ketemu kalimatnya. Pendapatmu atau pendapat orang? Pendapatmu. Di mana lah orang banyak itu sekarang gaya hidupnya transgender? Di mana itu? Atau kadang jangan-jangan di setia sudah semua gitu.
Tidak. Jadi di mana ini? Kini ini di mana? Di mana semua orang bergaya hidup transgender? Ini gaya transgender. Oke. Ya. Baru ini halaman 9. Halaman 9 alinea pertama itu. Alinea pertama baris kedua di akhir. Kau tulis begini. Beberapa gereja mulai menerima transgender sebagai akibat dari penerimaan ini menyebar ke seluruh komunitas Kristen. Beberapa gereja. Sudah ketemu kalimatnya? Gereja mana itu? Kalau kau nggak tahu, jangan tulis. Kalau ada beberapa gereja, mungkin GKPI, GKPA, GBKP, kan. Itu kalau nggak kau tahu, jangan tulis. Lalu di bawah lagi, kau bilang bahwa orang Kristen tidak menerima pemahaman transgender karena bertentangan dengan Alkitab. Di atas beberapa gereja menerima. Itu ambigu namanya. Ambigu. Kau di atas mengatakan menerima, di bawah menolak. Jadi ambigu. Jadi yang mana yang benar? Menerima atau menolak? Menolak. Ya, hapus yang di atas itu, yang menerima itu. Supaya jangan ambigu. Lalu kalimatmu ini di halaman 10, alinea terakhir itu kan, alinea pertama. Karena semakin maraknya pro dan kontra di dalam pengesahan atau penerimaan kaum transgender dan dihubungkan dengan penciptaan Allah. Di mana pengesahan itu maksudnya dan penerimaan itu? Di sinode atau di sidang raya atau di mana maksudnya? Pro kontra itu di mana? Di negara. Negara mana? Ada pengesahan transgender. Oke. Lalu kalimat berikutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan transgender ini. Karena pro kontra tadi. Maka perlulah kau meneliti kan. Karena ada kau temukan ada pro, ada kontra tentang transgender. Maka perlulah kau meneliti dengan membuat sebuah judul transgender dengan judul suatu etis teologis akan transgender terhadap ciptaan Allah. Kalau menurut saya ini sebagai judul disertasi, bukan judul kecilan disertasi. Tapi bisa kau garap. Oke lah, saya ikuti alur ceritamu karena ini yang berat ini, berat sekali. Judulnya besar dan luar biasa ini. Lalu nanti di 1.7 pilihlah metodologi yang digunakan, maka itu produktif. Baru di halaman bab 2, kita masuk ke bab 2 sekarang. Bab 2 halaman 15 di definisi secara umumnya, Elvina bilang bahwa ada 2 definisi transgender ini, yaitu trans men atau trans pria dan trans woman atau transpuan. Tetapi ada satu lagi, bukan hanya 2, non-biner atau gender queer. Non-biner atau gender queer ialah setengah laki-laki, setengah perempuan. Jadi dia di antaranya. Kalau tadi kan kalau trans man, dia merasa dia lahir laki-laki tapi merasa perempuan. Kalau trans woman, dia lahir perempuan tapi merasa laki-laki. Atau sebaliknya, saya kurang ngerti. Ini pada perempuan yang berubah menjadi laki-laki. Ini transhuman laki-laki yang berubah menjadi perempuan. Tapi non itu di tengah-tengah, perasaannya setengah-setengah. Mungkin kita lagi ya. Setengah-setengah. Nah itu. Baru apa bedanya transgender dengan transseksual? Nah itu. Di situ kau tambahkanlah definisi transseksual. Bahwa orang yang sudah menggebu-gebu menjadi transpuan atau trans laki, maka dia mengubah alat kelaminnya, itulah transseksual. Nah itu yang perlu dipersoalkan. Transseksual itu bukan transgendernya. Transgender itu kan tadi Pak PM sudah mengatakan, apa salahnya kalau laki-laki itu melenggak-melenggak kayak perempuan jalan begini kan, atau seorang perempuan berlaku seperti laki-laki. Wow.
memanjat ke kelapa pun nggak peduli dia. Jadi tidak ada masalahnya. Tapi ketika dia menjadi transseksual karena dia ingin mengganti seksnya, karena hormon perempuan dalam dirinya lebih banyak, itu yang menjadi persoalan. Itu yang pro kontra. Nah, makanya harus definisimu lanjutkan ke transseksual supaya terjadi pro kontra. Kalau transgender nggak ada pro kontra di situ. Nggak ada orang yang bisa merubah dirinya walaupun hormon perempuannya lebih kental. Kita manusia ini dua hormon ini ada. Kami hormon laki-laki yang menonjol. Hormon perempuannya tidak. Kadang-kadang bisa kami lakukan seperti laki-laki seperti perempuan ini. Tapi kadang-kadang kalian pun punya hormon laki-laki, tapi yang lebih dominan hormon perempuan. Maka tumbuhlah payudara kalau perempuan. Kalau kami hormon laki-laki tumbuhlah kumis dan jenggot, jambang seperti ini. Ya. Itu. Jadi lebih menonjol sama saya hormon laki-laki. Ada laki-laki tidak berjenggot, tidak berkumis. Nah, tidak menonjol hormon laki-lakinya. Tidak ada yang salah itu. Tapi kalau sudah transseksual, saya merubah alat kelaminku karena lebih menonjol ke perempuananku, itu yang menjadi pro kontra. Barulah cocok ayat-ayat Alkitab. Nah itu. Baru kemudian di dua-dua pengertianmu jadi Alkitab semua, bukan pengertian etika Kristen. Bagaimana etika Kristen mendefinisikan transgender dan transseksual? Ini jadi seperti kajian biblis ini. Jadi seperti kajian biblika, PB dan PL kan. Padahal ini tinjauan apa? Etis. Harusnya sini pengertian transgender dan transseksual menurut etika Kristen. Cari menurut si Eka Dharma Putra, cari menurut si Frans Mahnisuseno, cari menurut siapa lagi ada etika. Nah, itu menurut Pak JS. Brownlee. Ada itu. Menurut mereka ada itu definisi transgender, transpuan itu ada. Daripada kau cari menurut perjanjian lama, kajiannya biblis. Gitu ya. Nanti perbaikilah. Baru di bab 2 sudah oke. Di bab 3 sekarang. Nanti ucapan saya kirim ya sama Vina. Di bab 3 mana ini? Coba di bab 2-nya. Bab 3. Nah, di bab 3.1 ada pengertian etika. Seharusnya masuk ke apa itu? Bab 2. Semua pengertian etika masuk ke bab 2. Wah, waktu kan sudah habis ya. Oke, langsung ke bab 4. Bab 4. Bab 4 ini masih bab 3 sekali ini. Jadi ada perbedaan ini bab 3.4 ada kau buat tadi evaluasi. Mengapa dievaluasi? Transgender tidak perlu dievaluasi. Yang dievaluasi program kerja. Nggak bisa dievaluasi transgender itu menurut saya ya, tapi nggak tahu lah. Nggak usah dievaluasi secara etika itu. Menurut saya. Lalu hari-hari kencang kita ini ke bab 4. Yang terakhir ini di 4.4 refleksimu. Refleksi terhadap gereja ini, refleksi terhadap keluarga ini kau buat kan? Harusnya menurut saya refleksi itu apa pendapatmu akhirnya secara etika. Misalnya contoh, menjadi transgender bukanlah gangguan jiwa. Nah itu kan itu hal biasa ciptaan Tuhan. Tapi yang salah ialah ketika dia melakukan transseksual secara etis Kristen ditolak. Nah, itu refleksinya. Sehingga jemaat janganlah melakukan transseksual. Transgender itu lumrah. Karena itu pemberian Tuhan. Tapi yang menjadi masalah ialah transseksual. Kira-kira begitu ya menurut saya. Demikianlah dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kalau dari Pak Erna nanti ada support yang dimana seperti itu Pak ya. Sebagai pemberitaan yang bisa nanti langsung dicek dari Pak Erna ya. Baik, terima kasih karena waktu kami juga harus ke ujian berikutnya. Terima kasih untuk masukan-masukan yang sudah diberikan Bapak dosen Puji. Ini akan menyempurnakan skripsi yang sudah baik.
ada waktu yang sudah ditentukan untuk perbaikan skripsi ini, tolong secepatnya diperbaiki ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dosen pendidik yang sudah memberikan masukan, kritikan, dan saran untuk skripsi dari kita sudahi. Sebelumnya ada yang mau disampaikan? Ada satu menit? Terima kasih dan saya Pak dan juga saya Bapak. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah saya dan juga beberapa saran dari terima kasih. Semangat untuk melakukan Terima kasih. Dan doang silakan yang Kirim ya. Jadi